Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat sore, Shalom bagi kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Dan kami selalu berharap, saya selalu berharap kiranya keadaan Bapak Ibu Saudara tetap dalam penyertaan Tuhan, baik itu kesehatannya, baik itu keluarga, baik itu pekerjaannya, selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, luangkan waktumu sejenak untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita belajar Alkitab, karena itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka mencintai Taurat Tuhan siang dan malam, dan yang merenungkannya, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Demikian kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita belajar Alkitab, dan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian lebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah PA. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita angkat pujian dari awal. Hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah segala yang bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala makhluk memuji Tuhan. Dan biarlah juga pujian ini menjadi ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan. Bukan hanya pujian belaka yang lirik dan intonasinya begitu sangat indah, namun juga sebuah rema atau komitmen di dalam hati kami bahwa hanya dekat pada Tuhan adalah kesenangan kami, bahwa hanya dekat dengan Tuhan adalah kerinduan kami, bahwa hanya dekat dengan Tuhan adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kami. Biarlah juga ketika mendengar firman-Mu, membahas firman-Mu adalah sesuatu yang menyenangkan kami, adalah sesuatu yang kami rindukan, adalah sesuatu yang sangat kami tunggu-tunggu. Sama seperti ketika melihat pelita di tengah-tengah kegelapan, demikian kami ya Tuhan sangat butuh untuk firman-Mu. Sama seperti rusa merindukan sungai, demikian kami juga yang merindukan firman-Mu yang akan mencerdaskan kami, baik secara kognitif ataupun secara psikomotorik. Kami dicerdaskan oleh Tuhan. Kami menjadi cerdas secara kognitif, namun kami juga cerdas secara rohani. Kami bisa mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mengetahui apa yang harus kami kerjakan di hadapan Tuhan selagi kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan ibadah PA kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Selamat datang, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita belajar kembali, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan membahas tema yang 1 bulan ini sudah kita tentukan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bertemakan tentang eklesiologi atau ilmu yang mempelajari tentang gereja. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gereja ini memang memiliki banyak sisi atau memiliki banyak sekali bidang-bidang, poin-poin kecil dari bidang-bidang eklesiologi. Salah satunya adalah perhatian untuk bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang terambil kemarin itu, yang terambil dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekarang kita belajar kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sedikit mereview atau sedikit merefresh kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus feedback kembali ke belakang, flashback kembali ke belakang maksud saya. Kita akan belajar sedikit kembali supaya kita bisa mengingat sejarah-sejarah dari kitab Hagai, supaya kita bisa mengetahui apa maksud yang tertulis di dalam kitab Hagai tersebut Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, sebelumnya kita akan membaca kitab Alkitab kita di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya, atau jikalau tidak ada bisa dilihat di slide yang sudah saya sediakan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-8, di situ terlihat ekspresi Tuhan ketika melihat bangsa Israel melupakan pembangunan rumah Tuhan. Kita bisa melihat ekspresi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan ekspresi yang pertama, dia berkata, bangsa ini. Dahulu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, anakku atau kekasihku atau umatku. Namun di momen ini ironis sekali, Tuhan menunjukkan kemarahannya, Tuhan menunjukkan ketidaksukaannya, Tuhan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap bangsa Israel yang dengan sengaja melupakan pembangunan rumah Tuhan. Sementara rumah-rumah bangsa Israel telah dipapani dengan papan yang bagus, telah dibangun dengan bangunan yang bagus. Sementara rumah Tuhan dibiarkan reruntuhan. Akhirnya Tuhan membuat satu peringatan kepada bangsa Israel dengan berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ada peringatan, ada teguran-teguran yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang melupakan pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, begitulah gambaran sederhana di dalam ayat pasal yang ayat 4 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk kepada detail-detailnya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk kepada pembahasan atau eksposisi yang lebih detail lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah melupakan pembelajaran kita bahwa gereja terbagi menjadi dua bagian, yaitu gereja lokal dan gereja universal. Ingat Bapak Ibu Saudara, eklesiologi atau ilmu yang mempelajari tentang gereja itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu mempelajari tentang gereja lokal dan gereja universal. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja lokal berbicara tentang bangunan di mana orang-orang percaya berkumpul di sana. Namun gereja universal berbicara tentang pribadi-pribadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Istilah gereja sebenarnya adalah orang yang dipanggil keluar menuju terang Tuhan yang ajaib. Itulah istilah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gereja lokal adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk beribadah bersama-sama di dalam satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya gereja lokal. Namun gereja universal adalah tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan juru selamat, maka dia disebut gereja. Mengapa dia disebut gereja? Karena Tuhan berdiam di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi istilah gereja adalah di mana Tuhan berdiam di sana. Itulah arti gereja itu sendiri. Makanya gereja bisa terbagi menjadi dua, yaitu berbicara tentang bangunan atau juga berbicara tentang pribadi-pribadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, supaya refresh kita kembali. Nah, Tuhan menganggap bahwa semua bagian itu sama pentingnya di dalam iman Kristen. Ini tidak boleh dilupakan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak menitik beratkan antara kedua hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh dititik beratkan hanya gereja lokal. Tidak boleh dititik beratkan juga hanya gereja universal. Tidak boleh kita berkata, enggak usah beribadah di satu tempat, bro. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengajarkan kita untuk kita bisa berkumpul bersama di dalam satu tempat untuk beribadah. Memang momen-momen saat ini memang kurang memungkinkan, masih kurang memungkinkan. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara untuk jangka waktu dekat kita akan bisa kembali berkumpul bersama-sama. Karena Tuhan memang menginginkan orang-orang yang percaya itu berkumpul bersama di satu tempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingat bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Apa tujuan, apa misi
Misi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, misinya hanya satu, supaya bangsa Israel bisa beribadah di negeri mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bisa beribadah, oleh sebab itulah dibangun tabernakel dan seterusnya. Itu berbicara tentang Tuhan memang menginginkan orang-orang yang percaya untuk diam di satu tempat beribadah, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan menganggap bahwa semua bagian itu sama pentingnya di dalam iman Kristen. Di dalam perjanjian baru juga Alkitab berkata bahwa 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat untuk beribadah bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menginginkan setiap orang percaya tidak mengindahkan satupun dari istilah gereja itu. Nah, saudara sekalian, tidak boleh hanya menitik beratkan hanya gereja universal. Pak Pendeta, bro, nggak usah wes ketemuan. Cukup lihat di YouTube aja, cukup dilihat di televisi aja, cukup lihat di Facebook saja, live streaming saja. Yes, itu baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata yang Tuhan inginkan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Lebih daripada itu Tuhan menginginkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya, jikalau kita hanya bergereja, hanya beribadah, hanya di rumah saja, tidak ada sosialisasi. Itu yang pertama, tidak ada sosialisasi. Yang kedua, secara psikologis adalah tidak ada penghormatan di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa saja sambil mendengar firman Tuhan, namun kita sambil memasak di rumah, kita mendengar firman Tuhan, namun kita bisa sambil nyetrika dan seterusnya. Yang ketiga, secara psikologis, jikalau kita menitik beratkan gereja universal, ya tidak tatap muka atau tidak berkumpul di dalam satu tempat. Yang ketiga, kita tidak akan bisa fokus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang inti yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak boleh menitik beratkan satu. Hanya gereja universal saja, pribadi-pribadi saja, itu baik sekali. Kita juga tidak boleh menitik beratkan hanya gereja lokal saja diperhatikan, bangunan gereja saja diperhatikan, tapi tak memperhatikan gereja-gereja universal, pribadi-pribadi orang. Itu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan setiap kita adil terhadap gereja universal dan terhadap gereja lokal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sedikit pendahuluan untuk kita masuk ke dalam poin selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk di dalam latar belakang sejarah di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ingat ya, kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 yang kita baca tadi? Nah, latar belakang sejarahnya adalah keadaan yang terjadi dalam kitab Hagai adalah keadaan pasca pembuangan, yaitu ketika bangsa Israel telah kembali dari Babilonia ke Yerusalem. Ini mungkin Bapak Ibu tidak sedikit paham atau mungkin sedikit tidak paham. Saya akan menjelaskannya kembali, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengapa saya akan menjelaskan dengan rinci kembali supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan yang terjadi dalam kitab Hagai adalah keadaan pasca pembuangan, yaitu ketika bangsa Israel telah kembali dari Babylon ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit ulas kembali karena cerita kita, pembahasan kita ini bersifat narasi, maka saya akan membahas sejarah-sejarah dari bangsa Israel. Itu satu keharusan, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak salah di dalam memahami teks-teks yang ada. Ingat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, raja yang pertama dari bangsa Israel adalah Raja Saul. Raja yang kedua dari bangsa Israel adalah Raja Daud. Raja yang ketiga dari bangsa Israel adalah Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan ini terpecah menjadi dua ketika dalam masa Raja Salomo. Jadi kerajaan itu terpecah menjadi dua. Mengapa terpecah menjadi dua, saudara? Itu karena Raja Salomo itu lebih memperhatikan nasihat-nasihat orang muda dibandingkan memperhatikan para penasehat-penasehat Raja Daud ketika dia menjabat sebagai raja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi para penasihat-penasihat Raja Daud itu masih menjabat di zaman Raja Salomo, masih menjabat, dan penasihat-penasihat Raja Daud ini masih menasehati Raja Salomo. Nah, ternyata Raja Salomo tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari penasihat Raja Daud ini, kepercayaan Raja Daud ini. Dia lebih memperhatikan nasihat-nasihat dari
orang-orang muda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu juga diteladani oleh Rehabeam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh Rehabeam, anak dari Raja Salomo. Dia juga lebih memperhatikan nasihat-nasihat orang-orang muda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kerajaan itu terpecah menjadi dua, saudara. Terpecah menjadi dua. Yaitu disebut dengan kerajaan selatan dan kerajaan utara, Bapak Ibu Saudara. Jadi kerajaan utara itu 10 suku Israel. 10 suku Israel. Itu ada suku Lewi, suku Naftali, dan seterusnya. Nah, kerajaan selatan itu hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Israel itu kan memiliki 12 suku. Nah, 2 suku itu berpihak kepada Rehabeam, anak dari Salomo, dan 10 suku berpihak kepada Yerobeam, seorang panglima prajurit dari Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi 10 suku kepada Yerobeam, 2 suku kepada Rehabeam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, 10 suku ini dijajah oleh Asyur. Dibuang oleh Asyur, dijajah oleh Asyur kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka terhilang, kawin campur, tidak tahu lagi kemana mereka sekarang. Sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang kawin campur dengan orang Syria, ada yang kawin campur dengan orang Asyur, dan seterusnya. Nah, 2 suku itu juga dijajah. 10 suku tadi yang dipimpin oleh Yerobeam, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dipimpin oleh Yerobeam, itu dibuang ke Asyur. Dan 2 suku yang dipimpin oleh Rehabeam, itu juga dijajah oleh Babylon atau Babilonia, Bapak Ibu Saudara. Dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ingat, beginilah. Nah, setelah 70 tahun dijajah di Babilonia, mereka akhirnya dipulangkan ke Yerusalem, kembali ke tempat mereka asal mereka sendiri. Nah, begitulah sejarah atau peristiwa atau keadaan di dalam kitab Hagai. Jadi bangsa Israel baru datang ke Yerusalem setelah mereka selesai dari pembuangan dari Babilonia, yaitu 2 suku yang tadi, Bapak Ibu Saudara, Yehuda dan suku Benyamin, Bapak Ibu Saudara. Mereka baru sampai ke Yerusalem. Jadi 70 tahun mereka dibuang di Babel dan kembali ke Yerusalem, mereka kalang kabut. Rumahku nggak ada. Bait Allah juga terpecah, reruntuhan. Dan ada juga masyarakat-masyarakat pada saat hari itu, orang-orang Samaria pada saat hari itu yang menumpang di sana, dan orang-orang lain juga. Dan mereka tidak memiliki rumah. Dan Tuhan memberkati mereka, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sampai ke Yerusalem. Setelah pembuangan itu dikembalikan sampai ke Yerusalem, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa, sehingga bangsa Israel dapat memiliki rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang indah, yang telah dipapani dengan baik seperti itu. Sementara rumah Tuhan diindahkan mereka. Nah, begitulah kira-kira, Bapak Ibu Saudara, begitulah kira-kira keadaan di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah mengerti ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, bait Allah dan rumah-rumah bangsa Israel dalam keadaan yang memperhatinkan pada saat itu. Jadi pada saat bangsa Israel datang ke Yerusalem setelah dari pembuangan dari Babilonia, datang ke Yerusalem, keadaan bangsa Israel, keadaan Yerusalem itu, tembok-temboknya itu hangus terbakar. Bait Allah itu runtuh habis-habisan. Rumah-rumah bangsa Israel juga sangat-sangat memprihatinkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ketika berselang 16 tahun, bangsa Israel kembali pulih karena Tuhan memberkati mereka. Namun mereka melupakan bait Allah, saudara. Bangsa Israel menunda-nunda untuk membangun bait suci Allah yang sebenarnya mereka tidak tertarik untuk membangunnya. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kedua saya akan bacakan, di dalam ayat kedua dari kitab Hagai, di ayat yang ketiga dari kitab Hagai, dikatakan demikian. Ayat ketiga dan keempat, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi saudara, bangsa Israel ketika sampai ke Yerusalem, sebenarnya motivasi Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem melalui Raja Kores
Itu sebenarnya visi misi Tuhan adalah supaya bangsa Israel bisa beribadah di Yerusalem. Itu visi misi yang pertama, saudara sekalian. Jadi tujuan bangsa Israel datang kembali ke Yerusalem itu adalah supaya bangsa Israel bisa beribadah dan menyembah Tuhan di Yerusalem. Sebenarnya visi misi pertama bangsa Israel, atau terlebih khusus dua suku Israel yang tadi Yehuda dan Benyamin, itu datang ke Yerusalem. Sebenarnya visi misi pertamanya adalah untuk membangun bait suci Allah. Itu visi misi pertamanya. Jangan dulu membangun rumah-rumah, tapi visi misi Tuhan yang pertama adalah untuk supaya bangsa Israel bisa beribadah. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Visi misi Tuhan jelas supaya bangsa Israel bisa beribadah dan membangun bait suci Allah di Yerusalem. Namun apa yang terjadi? Ironis, yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel atau oleh Yehuda dan Benyamin, namun sebaliknya yang dibangun mereka pertama adalah rumah mereka masing-masing. Nah, setelah rumah mereka masing-masing itu dibangun, Tuhan belum marah, saudara sekalian. Tuhan belum marah, Tuhan masih maklum, Tuhan masih mengerti. Oke, kamu harus membangun rumahmu lebih dulu supaya kamu ada tempat tinggal. It's okay, saya memaklumi. Namun ketika bangsa Israel atau suku Yehuda dan suku Benyamin mulai pura-pura lupa akan bait Allah, Tuhan mulai marah, saudara sekalian. Jadi bangsa Israel menunda-nunda untuk membangun bait suci Allah yang sebenarnya mereka tidak tertarik untuk membangunnya. Sebenarnya bangsa Israel sadar bahwa tugas mereka untuk membangun bait suci Allah itu ada. Namun mereka sengaja melupakan itu. Mereka pura-pura lupa. Mereka selalu menunda-nunda untuk membangun bait suci Allah. Mereka berkata, belum waktunya membangun bait suci Tuhan. Untuk apa sih bangun bait suci Allah? Bait Allah itu belum waktunya. Bangun rumah kita dulu. Kira-kira begitulah kata kasarnya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira begitulah terjemahan literalnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitulah latar belakang sejarah dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saudara sekalian. Nah, setelah kita melihat hal ini, saudara, nah beginilah kira-kira keadaan dari bait Allah ketika zaman Hagai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rumah-rumah bangsa Israel begitu sangat bagus. Namun bait Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hangus. Pintu-pintunya itu roboh, Bapak Ibu Saudara. Ini tembok Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu Saudara, rumah-rumah bangsa Israel begitu sangat baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitulah gambaran sederhana dari sejarah atau dari keadaan kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi mereka sangat melupakan pembangunan bait suci Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-23, ini bunyi firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat Tuhan, Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi jelas saudara sekalian, Raja Kores memang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel pulang ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Raja Kores itu diberikan mandat oleh Tuhan semesta alam supaya bangsa Israel itu mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara ya, visi misi Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem adalah untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah sekalian. Dan siapa yang termasuk umatnya bangsa Israel masih pada saat hari itu di Babylon, itu bisa pulang ke Yerusalem. Bukan pulang dengan tangan kosong, saudara, membawa bahan-bahan, membawa emas. Bangsa Israel bisa saja meminta kepada tetangga-tetangganya untuk diberikan emas. Dan Raja Kores, saudara sekalian, itu mensupport bangsa Israel dengan bahan-bahan, dengan emas-emas dan seterusnya. Itu menurut sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi disupport Raja Kores supaya ini nanti dibawa dan mereka membangun bait suci Allah. Nah, namun ironis saudara, seperti yang kita tahu,
Bangsa Israel tidak melakukan hal itu, saudara sekalian. Bangsa Israel membangun rumahnya sendiri. Barang-barang yang diambil dari negeri Persia itu, yang diserahkan, yang diberikan oleh Raja Kores itu mereka buat untuk membangun rumah mereka sendiri, bukan membangun bait Allah, saudara sekalian. Terus apa respon Tuhan? Begini respon Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tindakan bangsa Israel, kita sudah bahas tadi tindakannya. Mereka membangun rumahnya masing-masing, tetapi merupakan bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. Mereka menyadari akan pembangunan bait Allah, namun mereka sengaja melupakannya. Mereka menyembah kenyamanan, bukan menikmati kenyamanan, saudara sekalian. Mereka melupakan bahwa Tuhan Allah lah yang memberkati mereka dan membebaskan mereka dari Babylon. Saudara semua, tindakan bangsa Israel, mereka menyembah kenyamanan, bukan menikmati kenyamanan. Saya setuju kita bisa menikmati kenyamanan, kita bisa menikmati hobi, saya setuju. Saya sangat setuju kita menikmati hobi kita. Kita bisa refresh, saya sangat setuju. Kita bisa olahraga, saya sangat setuju. Kita bisa jalan-jalan, itu sangat setuju. Namun bangsa Israel bukan menikmati kenyamanan, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka menyembah kenyamanan itu sendiri. Apa bedanya menikmati kenyamanan dengan menyembah kenyamanan? Saya berikan perbedaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyembah kenyamanan, jikalau kenyamanan itu diambil, kita akan marah. Itu namanya menyembah kenyamanan. Namun kalau menikmati kenyamanan, ketika kenyamanan itu diambil, kita tidak marah. Itu namanya menikmati kenyamanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dibedakan ya. Jadi menyembah kenyamanan, bangsa Israel itu menyembah kenyamanannya. Mereka malas-malas luar biasa. Mereka hanya memperhatikan rumah-rumahnya sendiri, seolah-olah mereka melupakan janji Tuhan, visi misi Tuhan. Mereka menyembah kenyamanannya sendiri, bukan menikmati kenyamanan. Saya setuju kita boleh menikmati kenyamanan, tapi ingat, menyembah kenyamanan itu, ketika kenyamanan itu diusik, diambil, maka kita akan marah. Itu artinya kita menyembah kenyamanan. Namun ketika kita menikmati kenyamanan itu diusik, kenyamanan itu diambil, kita tidak akan marah. Itu namanya kita menikmati kenyamanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus bisa dibedakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, mereka melupakan bahwa Tuhan yang memberkati mereka dan membebaskan mereka dari Babylon. Nah setelah mereka sampai di Yerusalem, dan kira-kira kurang lebih 20 tahun lamanya, atau terlebih khusus 16 tahun lamanya, mereka membangun rumahnya sendiri, diberkati luar biasa. Sekarang mereka lupa mereka akan bait Allah, lupa mereka bahwa Tuhanlah yang membebaskan bangsa Israel dari Babylon dengan cara yang luar biasa, saudara. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Babilonia itu dengan cara yang tidak masuk akal, saudara sekalian. Mereka dibebaskan bukan dari Raja Israel. Mereka dibebaskan bukan dari Nabi. Mereka dibebaskan bukan dari Rasul-Rasul. Mereka dibebaskan bukan karena ada Raja yang luar biasa, ada hakim yang luar biasa, ada imam yang luar biasa. No. Tidak ada satu bangsa Israel pun yang becus pada saat itu untuk dipakai untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Babylon. Makanya Tuhan mempergunakan Raja negeri Persia untuk menguasai Babylon, untuk menaklukkan Babilonia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Babilonia di bawah kekuasaan Raja Kores, Raja negeri Persia, sehingga Raja negeri Persia ini menyuruh pulang bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, dengan cara yang luar biasa, saudara sekalian. Namun bangsa Israel melupakan hal itu, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi Tuhan ketika melihat sikap, ketika melihat tindakan dari bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat. Oh, ini kita akan melihat tindakan Raja Daud. Kita sudah melihat tadi tindakan Raja Daud yang berbeda dari tindakan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nanti melihat tindakan Tuhan, namun sebelumnya kita akan lihat tindakan Raja Daud dan Raja Salomo yang kita sudah pernah bahas, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya akan bacakan saja. Raja Daud sangat antusias dalam pembangunan bait Allah. Dia mensupport segala pembangunan bait Allah. Daud tidak egois ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, tindakan Raja Daud dan Raja Salomo ini berbanding terbalik dengan tindakan bangsa Israel.
Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan luar biasa, namun mereka melupakan bait Allah. Namun Daud dan Salomo berbeda. Dia diberkati oleh Tuhan, namun sebelum mereka ini membangun menaranya, sebelum mereka ini membangun rumahnya sendiri, istananya sendiri, Daud dan Salomo terlebih dahulu mereka membangun bait suci Tuhan atau mensupport bait suci Tuhan. Raja Daud, saudara sekalian, dia memperlengkapi pembangunan bait suci Tuhan. Dia mensupport bahan-bahan yang ada. Dia memberikan yang terbaik, saudara sekalian. Walaupun dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, namun Raja Daud tidak serta-merta lepas tangan seperti itu saja. No, namun dia berusaha semaksimal mungkin, berjeri lelah, berjeri payah, mengusahakan seluruh perlengkapan bait Allah yang nantinya akan dieksekusi oleh Raja Salomo, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, Raja Salomo juga membangun bait Allah dengan sangat-sangat mewah. Dia mempersembahkan segala yang terbaik dari yang dia punya. Dia membangun bait Allah dahulu, baru membangun rumahnya. Ini unik, saudara. Jadi sebelum Salomo membangun istananya, dia terlebih dahulu membangun bait Allah yang begitu sangat megah, dengan lantai-lantai yang emas yang mahal, dengan batu yang sangat mahal, dengan dinding-dinding yang sangat-sangat mewah, perlengkapan bait Allah seperti tabut perjanjian, seperti mezbah korban bakaran, seperti pelita emas, seperti mezbah dupa emas, dan seterusnya. Itu diperbaharui lagi, saudara sekalian. Itu diperbaharui lagi dengan emas yang sangat-sangat indah, saudara sekalian. Bapak Ibu bisa membaca itu dalam Kisah 2 Tawarik atau Kisah 2 Samuel, Bapak Ibu saudara sekalian. Salomo itu membangun bait Allah dengan begitu megah. Setelah bait Allah selesai, baru Raja Salomo membangun istananya, saudara. Bapak Ibu baca hal itu, Bapak Ibu, dengan sangat indah sekali, saudara semuanya. Dan itu merupakan tindakan yang berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel diberkati Tuhan, namun melupakan bait Allah. Namun berbeda, Raja Daud dan Raja Salomo diberkati oleh Tuhan, namun mereka lebih dahulu membangun bait Allah. Mereka tidak melupakan bait Allah. Bangsa Israel melupakan bait Allah, tapi Raja Daud dan Raja Salomo mereka tidak pernah melupakan bait Allah. Raja Daud bahkan berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Raja Daud bahkan berkata, lebih baik 1000 hari di tempat lain, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu menunjukkan, saudara, bahwa Raja Daud sangat-sangat mencintai, sangat-sangat menghargai, sangat-sangat merindukan bait Allah, saudara. Begitu juga Raja Salomo. Raja Salomo sangat-sangat memperhatikan bait Allah. Saudara semuanya, saya tidak tahu keadaan kita apa, saya tidak tahu posisi kita di mana. Apakah posisi kita seperti bangsa Israel yang melupakan bait Allah? Saya tidak tahu. Apakah posisi kita seperti Raja Daud dan Raja Salomo? Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab mencatat bahwa Raja Daud dan Raja Salomo adalah raja yang sangat diberkati dan sangat disayangi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab juga berkata bahwa bangsa Israel yang melupakan bait Allah, mereka dimurkai, mereka juga dimarahi, mereka juga ketidaksukaan Tuhan diberikan atau diekspresikan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana ekspresi Tuhan ketika bangsa Israel melupakan pembangunan bait suci Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, tindakan Tuhan adalah Allah menyebut Yehuda dengan sebutan bangsa ini, menunjuk pada ketidaksukaan Tuhan terhadap mereka. Saya akan bacakan kembali karena pembacaan ayat-ayat Alkitab sering-sering itu sangat baik, saudara, supaya kita semakin memahami ayat-ayat tersebut. Di ayat yang keempat di dalam Hagai pasal yang pertama, apakah sudah tiba waktunya? Ayat yang ketiga maksud saya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya demikian. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu dengan papan dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?
Dan ayat yang kelima demikian, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Nah ini saudara sekalian, di ayat yang kedua juga dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah Allah menyebut bangsa Israel dengan sebutan bangsa ini. Saudara, ini sebutan yang sangat jarang saudara sekalian. Ketika Tuhan mengatakan bangsa ini, itu menunjukkan ketidaksenangan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak senang melupakan atau menunda-nunda, atau orang-orang yang menunda-nunda, atau tidak memperhatikan, atau melupakan, atau tidak memiliki hati di dalam pembangunan rumah Tuhan. Tuhan tidak suka Bapak Ibu Saudara. Itu berdasarkan teks ini. Itu tidak bisa dibantah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu teks yang memang kita baca. Ketika bangsa Israel melupakan hal ini, Tuhan berkata, bangsa ini berkata, belum waktunya membangun bait suci Tuhan. Belum waktunya membangun rumah Tuhan. Padahal seharusnya ketika bangsa Israel keluar dari Babylon tadi menuju Yerusalem, harusnya mereka membangun rumah Tuhan lebih dahulu. Namun bangsa ini sudah berselang 20 tahun. Rumah mereka sudah ada dengan bagus sekali. Mereka tetap berkata, belum waktunya membangun rumah Tuhan. Ini kan bencana sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa memahaminya kan ya. Sangat-sangat tidak bermoral. Sangat-sangat tidak memiliki hati. Sangat-sangat tidak tahu terima kasih. Padahal Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Babylon. Sangat-sangat tidak tahu terima kasih Bapak Ibu Saudara. Begitulah ekspresi Tuhan ketika melihat bangsa Israel ini. Bangsa ini menunjukkan ketidaksukaan Tuhan terhadap mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bukan marah tanpa sebab. Tuhan bukan marah tanpa sebab. Tuhan bukan Tuhan yang baperan Bapak Ibu. No. Tuhan bukan Tuhan yang baperan, yang marah tanpa sebab, yang moodnya itu bisa berubah-ubah dengan mudah. No, Tuhan tidak seperti itu. Mood Tuhan memang tanda petik, mood Tuhan memang bisa berubah dengan satu kejadian yang krusial. Ekspresi Tuhan itu bisa sangat-sangat berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan satu kejadian atau satu narasi, satu momen yang krusial, ekspresi Tuhan itu bisa berubah saudara sekalian. Jadi ketika bangsa Israel, sebagai contoh, ketika bangsa Israel melupakan pembangunan bait suci itu, mood Tuhan berubah, ekspresi Tuhan berubah dengan langsung menyebut bangsa ini. Sementara di dalam 2 Tawarik yang tadi, pasal yang ke-36 ayat yang ke-23 tadi, umatku, bahkan di dalam kitab Hosea dikatakan dia diibaratkan sebagai istrinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialegoriskan sebagai istrinya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini menunjukkan satu ketidaksukaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang dengan sengaja melupa-lupakan, yang dengan sengaja menunda-nunda, yang dengan sengaja acuh tak acuh, dengan sengaja sebenarnya mereka sadar tugas-tugasnya, namun mereka sengaja melupa-lupakannya, pura-pura lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak suka melihat hal itu, sehingga dia berkata bangsa ini menunjukkan ketidaksukaan Tuhan terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan bait Allah saudara. Tuhan Allah mendesak bangsa Israel untuk segera membangun bait Allah. Setelah berselang kira-kira 20 tahun kurang lebih atau 16 tahun, baru Tuhan udah tanda petik udah enek. Tuhan udah habis pikir, saya diamkan ini. Saya diamkan ini semakin kamu melupa-lupakan. Saya diamkan ini semakin kau melupa-lupakan. Saya diamkan ini semakin kau melupa-lupakan. Akhirnya Tuhan tegas dengan mengirim Nabi Hagai. 16 tahun atau kurang lebih 20 tahun Tuhan sudah bersabar atas tindakan bangsa Israel yang pura-pura melupakan bait Allah. Namun Tuhan tidak sabar lagi. Tuhan memiliki batas kesabaran saudara sekalian. Tuhan mengirim Nabi Hagai dan menegur mereka dengan berkata, sudah cukupkah? Sudah waktunya kah membangun bait Allah sementara rumah-rumahmu ini sudah dipapani dengan baik? Nah Bapak Ibu mungkin berkata, iya kan rumahnya dipapani. Itu kan enggak satu rumah yang bagus bagi orang Indonesia atau bagi kita yang tinggal di Asia ini, Asia Tenggara ini.
Papan itu rumah yang nggak bagus. Tapi orang-orang timur orang-orang di bagian timur sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti bangsa Israel, seperti orang-orang Arab, orang-orang Palestina dan seterusnya, papan itu merupakan sangat mahal. Karena apa? Padang gurun, tidak ada kayu di sana, jarang ada kayu di sana. Padang gurun belaka, sehingga papan itu merupakan satu bentuk atau satu bahan yang sangat mahal. Jadi bahan yang langka ini, bahan yang mahal ini, itu sudah diberikan ke rumah-rumah bangsa Israel. Ini menunjukkan kemegahan, ini menunjukkan kekayaan, ini menunjukkan keadaan bangsa Israel yang sudah makmur, yang sudah buncit-buncit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ironis, di tengah-tengah mereka loh saudara, di tengah-tengah Yerusalem itu loh, Bait Allah itu masih diruntuhan. Sampai hati loh mereka melihat itu. Saya bingung, sampai hati loh mereka melihat itu. Makanya saya selalu bilang, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti memiliki empati yang tinggi. Saya meyakini hal itu. Orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, dia tidak akan sampai hati melihat kejadian yang tidak bermoral. Dia tidak akan sampai hati, dia tidak akan tega, dia tidak akan bisa melihat kejadian yang tidak layak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak bisa melihat hal itu. Orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, percayalah Bapak Ibu, dia akan memiliki rasa sensitif yang tinggi. Dia akan lebih memilih rasa moral yang tinggi. Dia lebih memilih rasa kasih yang tinggi. Lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Perhatiannya itu lebih tinggi. Begitulah sebenarnya orang-orang yang mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang ekspresinya kurang, rasa cekatannya kurang, rasa empatinya kurang. Itu saya pikir orang-orang yang hanya mayoritas, hanya mengikut Tuhan biasa-biasa saja. Namun orang-orang yang mencintai Tuhan, dia lebih memiliki rasa empati yang tinggi, saudara sekalian. Dia lebih memiliki kepekaan, Bapak Ibu Saudara. Kepekaannya itu tinggi. Nah, bangsa Israel, kepekaannya itu nggak ada, saudara sekalian. Mati rasa mungkin. Sudah dilihat gereja begitu simpang siur, namun mereka tidak memiliki kepekaan, saudara sekalian. Sehingga Tuhan mendesak bangsa Israel untuk segera membangun bait Allah, saudara. Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan, saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris mungkin lebih tepat atau mungkin kita bisa lebih memahaminya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan consider your ways. Jadi artinya lihatlah jalanmu, lihatlah rumahmu, atau bisa dikatakan lihatlah keadaanmu. Yes, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah situasimu sekarang ini. Lihat rumahmu itu loh. Rumahmu itu wis bagus. Perhatikan lo keadaanmu. Rumahmu itu wis bagus. Atau bahasa kasarnya itu seperti ini. Buka matamu itu loh. Lihat matamu itu loh. Bait Allah itu reruntuhan loh. Perhatikan lo keadaanmu itu loh. Bait Allah itu reruntuhan loh. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka matamu. Lihat bait Allah itu ada di dalam reruntuhan loh. Perhatikan keadaanmu. Saudara sekalian. Ini mungkin teguran juga bagi kita semua. Perhatikan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya selalu mengatakan, no Bapak Ibu Saudara, sejak dini, bukan satu kebanggaan, no. Namun sejak dini saya tipikal orang yang sangat-sangat memperhatikan keadaan sekitar saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sudah sejak kecil saya lakukan itu, sejak kecil. Bukan hanya ketika saya hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu saya perhatikan, apapun itu saya perhatikan. Sekuat mampu saya lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, perhatikan keadaanmu. Orang-orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang yang selalu memperhatikan keadaannya. Ada tahu tidak beres, dia harus lakukan. Dia pasti lakukan, tanpa disuruh apapun. Itu orang-orang yang betul-betul memiliki rasa kepekaan yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Nah, bangsa Israel tidak mengalami, tidak memiliki hal ini. Perhatikan keadaanmu. Di tengah-tengah itu loh, reruntuhan bait Allah loh. Sampai ditegur bangsa Israel, perhatikan keadaan. Bapak Ibu Saudara, demikian kita hari ini. Mari kita memulai memperhatikan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan sekitar kita. Perhatikan apa yang kurang di antara sekitar kita. Tentu Bapak Ibu memiliki hikmat dari Tuhan. Saya yakin manusia itu luar biasa. Saya yakin manusia itu tanpa disuruh pun dia tahu apa yang harus dikerjakan. Saya yakin itu. Karena manusia adalah ciptaan yang paling tertinggi. Saya yakin manusia memiliki kepekaan yang lebih tinggi di antara siapapun. Saya yakin manusia
tanpa diberi hukum-hukum pun, tanpa diberi peraturan-peraturan pun, saya yakin dia bisa melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Saya yakin itu. Karena manusia dicipta dengan standar yang paling tinggi. Jikalau kita melakukan segala sesuatu hanya karena aturan, maka ada income, aturan, maka kalau kita tidak melakukan aturan, maka ada penghukuman. Apa bedanya kita dengan binatang, Bapak Ibu Saudara? Manusia berbeda. Dia memiliki nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lain pun. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan apa yang ia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu harus berfaedah. Itu harus merembet. Itu harus memiliki faedah bagi masyarakat sekitarnya. Begitulah seharusnya manusia, Bapak Ibu Saudara. Diperhatikan segala keadaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat tetanggamu hari ini. Perhatikan tentang keadaan tetanggamu hari ini. Atau terlebih khusus, karena ini berkaitan dengan eklesiologi, perhatikan gereja kita. Perhatikan sidang jemaat. Perhatikan masyarakat sekitar kita. Perhatikanlah keadaanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan maksudnya perhatikan apa yang ada di dalam rumahmu, bukan. Namun perhatikan keadaan sekitarmu, begitu loh. Sebenarnya Tuhan sedang mengatakan, buka matamu itu loh. Bahasa kasarnya itu begitu, saudara. Dalam bahasa Ibrani, buka matamu itu loh. Itu lihat bait Allah itu runtuhan itu loh. Masih terbengkalai itu loh. Begitulah tegasnya Tuhan kepada bangsa Israel, saudara semuanya. Ini bagian-bagian terakhir, saudara. Tuhan Allah mengingatkan bangsa Israel untuk tidak pura-pura lupa akan pembangunan bait Allah. Yes, pura-pura lupa akan pembangunan bait Allah. Apa ya istilahnya ini? Apa ya bro ya? Istilahnya ini apa ya? Ini kayak di sinetron itu loh, Bu. Bersandiwara. Ya, bersandiwara. Jadi bangsa Israel ini bersandiwara, pura-pura lupa, sementara mereka tahu tujuan mereka, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, itulah tindakan Tuhan, saudara. Dosa yang tidak disadari memang adalah pura-pura lupa. Percaya nggak, saudara? Ini penting. Saya akan fokus sedikit 5 menit untuk membahas ini. Sebenarnya dosa yang tidak kita sadari adalah pura-pura lupa. Dosa yang tidak disadari adalah kita lupa. Dosa yang tidak kita sadari adalah kita lupa. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita lupa akan tindakan-tindakan Tuhan yang dahulu telah menyelamatkan kita. Kita lupa akan segala jerih, akan segala kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Saudara semuanya, lihatlah engkau 20 tahun yang lalu. Lihat coba engkau 20 tahun yang lalu. Bagaimana keadaanmu dengan keadaanmu, bandingkan dengan keadaanmu sekarang. Lihat itu, saudara sekalian. Lihat engkau 10 tahun yang lalu, mungkin ekonomimu 10 tahun yang lalu. Bandingkan dengan ekonomi sekarang. Lihat engkau mungkin 20-30 tahun yang lalu. Bandingkan dengan keadaanmu yang sekarang. Lihat 20-35 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan menyertaimu, bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana Tuhan selalu melindungimu, bagaimana Tuhan selalu menyertaimu, memberikan segala yang terbaik bagi kita. Lihat kebaikan Tuhan yang dahulu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, makanya kita terkadang melupakan kebaikan Tuhan. Kita terkadang melupakan seluruh kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita lupa bahwa sebenarnya dahulu Tuhan selalu bekerja di dalam diri manusia. Di dalam diri kita terlebih khusus, Bapak Ibu. Lihat 20 tahun yang lalu, keluarga kita mungkin berantakan. Anak kita simpang siur kesana kemari. Namun ekonomi kita mungkin baik hari ini. Lihat mungkin engkau 10 tahun yang lalu tidak memiliki apa-apa. Tidak dewasa rohani. Sekarang engkau bisa dewasa rohani, memiliki segala yang baik, bisa makan, bisa minum. Lihat itu, Bapak Ibu. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 20 tahun, 16 tahun yang lalu, itu pun sudah dilupakan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, lihatlah bahwa ternyata kita dosa yang tidak disadari adalah dosa yang lupa. Kita lupa akan kita hutang penyembahan kepada Tuhan. Kita hutang kebaikan kepada Tuhan. Kita hutang kekuatan kepada Tuhan. Kita hutang banyak hal kepada Tuhan. Jikalau kita melihat 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita banyak hutang kepada Tuhan. Saudara saya, kita hutang penyembahan kepada Tuhan. Kita hutang kebaikan, kita hutang totalitas kepada Tuhan. Jikalau kita melihat segala kebaikan Tuhan 20, 10, 15 tahun yang lalu, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam diri kita, walaupun itu sudah berlalu.
Karena itu sudah diteladani oleh bangsa Israel, maka mereka ditegur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian kita diingatkan akan kebaikan Tuhan yang lalu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan sudah dilakukan ke dalam diri kita, yang terbaik telah diberikan kepada kita, saudara sekalian. Itu tindakan Tuhan, saudara. Nah, ganjaran bangsa Israel. Nah, kita masuk sekarang, saudara. Ganjaran bangsa Israel. Ini teguran atau warning bangsa Israel ketika tidak mau melakukan pembangunan bait suci itu. Warningnya ada, ganjarannya ada. Tuhan memperingati, kalau sempat kamu lama-lamakan lagi pembangunan itu ya, lihat ya, ini yang akan terjadi. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu di ayat yang ke-6 itu. Saya akan bacakan bagi kita semua di ayat yang ke-6 itu, atau kita akan kembali supaya kita bisa melihat ayat yang ke-6 itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara semua, ganjaran atau warning yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel jikalau selalu menunda-nunda pembangunan bait suci itu. Mulai dari ayat yang ke-6, saudara sekalian, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi saudara semuanya, ada warning atau ada ganjaran bagi bangsa Israel jikalau mereka selalu melupakan pembangunan bait suci itu, saudara semuanya. Nah, ini ganjarannya, setidaknya ada 3 ganjaran, saudara. Ini bukan untuk menakut-nakuti, no. Saya bukan tipikal orang yang menakut-nakuti. Namun ganjaran yang pertama adalah pekerjaan mereka terbengkalai. Jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat itu jelas dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Yes. Mulai hari ini Tuhan cabut segala berkat yang ada di dalam bangsa Israel. Mulai hari ini kamu telatin lagi, kamu tunda-tunda lagi, pekerjaan menjadi terbengkalai, Bapak Ibu Saudara saya. Menabur banyak tetapi menuai hasil sedikit. Makanan dan minuman tidak terkecukupi. Ya, berbicara tentang makanan. Tadi berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang makanan. Di situ dikatakan kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Yes, berbicara tentang makanan dan minuman yang tidak terkecukupi. Dia bekerja untuk makanan, terus makanan seolah-olah kurang. Itu ganjaran Bapak Ibu Saudara bagi bangsa Israel yang selalu tidak mau memperhatikan bait suci Tuhan, saudara. Pakaian tidak akan bisa melindungi. Tidak ada perlindungan. Itu berbicara tentang tidak adanya perlindungan. Di situ dikatakan juga, tetapi kamu minum tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Itu berbicara tentang pakaian tidak bisa melindungi atau tidak ada perlindungan di dalam kehidupan masyarakat bangsa Israel. Jadi pakaian itu berbicara tentang perlindungan. Nah, tidak ada, mereka pakai pakaian tapi badannya dingin. Mereka pakai pakaian yang apa saja tetap badannya dingin. Itu artinya tidak ada perlindungan di dalam bangsa Israel, saudara sekalian. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak bisa menabung. Karena apa dikatakan di ayat yang terakhir itu dikatakan, dan orang yang bekerja untuk upah. Jadi orang-orang pekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong. Jadi upah-upah yang didapat itu ditaruh di dalam pundi-pundi yang bolong, sehingga pundi-pundi itu tidak ada hasilnya, sebab berlobang seperti itu. Jadi begitu tafsirannya, itu begitu. Itu artinya adalah tidak ada yang bisa menabung. Tidak bisa bangsa Israel menabung. Nah, inilah gambaran, inilah ganjaran bagi bangsa Israel yang melupakan, yang tidak memperhatikan, yang mengindahkan, yang pura-pura lupa, yang tidak mau membangun bait suci Allah. Inilah ganjarannya. Ini bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. No, tidak ada. Saya bukan tipikal orang yang suka menakuti. No, saya menyampaikan sesuatu yang memang tertulis di dalam Alkitab. Kita tadi sudah baca, kita bisa melihatnya dengan gamblang tanpa perlu tafsir-tafsiran. Itu sudah tertera begitu sangat luar biasa. Tuhan menegur mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ternyata bangsa Israel bertobat kembali ke jalan yang benar. Jikalau Bapak Ibu baca pasal yang kedua dan seterusnya dari kitab Hagai, mereka mendengar teguran yang dari Tuhan. Mereka bertobat kepada Tuhan dan mereka akhirnya membangun bait Allah itu dengan megah, dengan baik.
Dan ternyata ketika bait Allah itu dibangun dengan baik, saudara sekalian, ada berkat Tuhan menahan berkat atas bangsa Israel itu ganjarannya. Dan ketika bangsa Israel melakukan pembangunan bait Allah itu, menerima teguran yang dari Tuhan, maka bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Ini ayat terakhir bagi kita, saudara. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Oh, ini yang tadi Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak sampai puas. Inilah ganjaran-ganjaran ketika bangsa Israel tidak melakukan pembangunan bait suci Tuhan, saudara sekalian. Namun ketika bangsa Israel melakukan pembangunan bait suci Tuhan, saudara, bait suci Allah itu di pasal yang kedua, saudara sekalian, Tuhan memberkati mereka. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara. Saya akan bacakan di ayat yang pasal yang kedua, ayat yang sebentar saya akan carikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, ini pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, bisa baca di rumah. Inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang telah percaya, yang telah bertobat dan mau membangun bait suci Tuhan. Ayat yang ke-15 demikian. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Allah, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku memberikan berkat. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di ayat yang ke-20 itu jelas, benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Jadi ada berkat Bapak Ibu Saudara bagi mereka bangsa Israel yang melakukan pembangunan bait suci itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah janji berkat Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, saya yakin dan percaya, satu hal saya yakin dan percaya di dalam hidup ini, saudara semuanya, apa yang kita beri akan kembali kepada kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya masih berumur 28 tahun, tapi saya sudah mengalaminya. Apa yang kita beri akan kembali kepada diri kita. Saya sangat meyakini itu. Tak pernah sedetik pun saya meragukan hal itu. Itu yang pertama. Apa yang kita kasih itu akan kembali kepada diri kita dengan cara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat meyakini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang bukan hanya sebatas teori tapi sudah saya alami dan lakukan. Yang kedua adalah tidak ada orang yang miskin hanya karena memberi. Enggak ada. Baca di dalam sejarah manapun, tidak ada orang yang memberi itu jadi miskin. Itu enggak ada. Omong kosong itu. Malah Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Itu Alkitab loh Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya teori. Itu sudah saya alami dan saya lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama tadi adalah segala kebaikan akan kembali kepada diri kita suatu saat dengan cara yang luar biasa. Mungkin dengan damai sejahtera, mungkin dengan apapun. Yang kedua adalah tidak ada orang yang miskin hanya karena dia memberi. No Bapak Ibu Saudara. Perhatian terhadap bait Allah adalah kewajiban kita bersama, adalah tanggung jawab kita bersama. Perhatian terhadap bait Allah ini yang terakhir, itu sebenarnya representatif perhatian kita kepada Tuhan. Perhatian kita kepada bait Allah sebenarnya adalah perhatian kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk pembangunan bait Allah ini. Saya tidak akan bosan-bosannya mengatakan hal itu Bapak Ibu, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian ini kembali. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan yang sudah sangat menyertai kita sepanjang hari ini. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu rasa kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, biarlah pembelajaran Alkitab hari ini yang kami bahas bersama-sama dapat menjadikan kami dapat memahami bagaimana karakter Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan, bagaimana ekspresi Tuhan terhadap bait Allah. Tuhan sangat menginginkan bait Allah. Tuhan sangat memperhatikan bait Allah. Tuhan tidak memandang sebelah mata bait Allah. Bait Allah adalah representatif, adalah bukti kehadiran dari Allah itu sendiri. Dan Tuhan menginginkan sidang jemaat Tuhan, bangsa Israel terlebih khusus, memperhatikan pembangunan bait suci Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan bersama-sama, menjadi rema dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami baik dan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, ibadah kita berjalan seperti biasa. Ada ibadah kaum muda hari Sabtu. Pagi-pagi biasanya sudah di-share, bisa langsung didengarkan. Ada ibadah sekolah minggu jam 11 atau jam 12 siang. Ada juga ibadah raya tetap berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi. Jangan lupa selalu saksikan ibadah-ibadah yang akan berlangsung. Minggu besok Bapak Ibu Saudara adalah minggu pertama. Kita akan melakukan perjamuan suci. Nanti akan kami berikan perjamuan sucinya. Bapak Ibu stay di rumah. Kami akan serahkan perjamuan sucinya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan melakukan perjamuan suci di minggu pertama. Bapak Ibu bisa menghadirinya dan bisa stay di rumah. Supaya ketika kami menyerahkan perjamuan suci, ada yang menerimanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun dari Aaron.
ulang tahun dari Aaron. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Aaron dalam kesehatan, kekuatan, keluarga, dan juga studinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat ulang tahun bagi Ceilen, anak putri dari Bu Yung Yung. Kiranya Tuhan memberkati Ceilen di dalam kesehatan, kekuatan, keluarga, anak-anak, pekerjaan, suami. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan selalu melindungi keluarga semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Mari kita berdoa bersama-sama, berkat yang daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik itu sidang jemaat maupun para pelayan Tuhan, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.